Oke, 3, 2, 1. Baik, selamat siang. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang penerapan pasif infrared dalam sistem pengendalian keran air otomatis dari dosen pengampu Hendra Setiawan, Sarjana Sastra, Master Pendidikan. Ada Budi Valentino Munte, Ferry Setiawan Nugraha, Hafiz Nawar Fikri, Joshua Michael Muhammad Sembiring, dan Rifi Gaza Al-Ghifari. Untuk selanjutnya bisa dipresentasikan oleh kawan kami. Penggunaan air bisa lebih hemat dengan menggunakan sensor pada keran air. Sensor pada keran air ini juga bisa dilakukan untuk keran air wudhu di masjid, karena penggunaan air di masjid lebih banyak dan lebih sering terbuang. Sayangnya, penggunaan keran air ini memberikan biaya yang tinggi, apalagi diperlukan banyak keran air untuk penggunaan di masjid. Penelitian tentang pemasangan keran air menggunakan sensor sudah banyak dilakukan, tapi biaya yang tidak dilakukan secara menyeluruh. Pengembangan teknologi daur ulang limbah air Beton Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Konsep Green Wudu mendapatkan penghargaan untuk pemanfaatan ulang dalam sistem irigasi. Daur ulang lainnya juga telah diimplementasikan oleh beberapa negara, seperti dalam kegiatan Youth Engineering the Future Trust (KTF) di Cape Town, Afrika Selatan, dalam konsep Green Masjid Project sebagai proses pengolahan limbah air wudhu untuk digunakan kembali untuk berwudhu. Di Indonesia sendiri, teknologi ini telah diterapkan di Masjid Salman Institut Teknologi Bandung atau ITB. Ini lembaga pemberdayaan sama Selanjutnya saya akan membacakan metode akan pada infrared dan yang kemudian A1 terkoneksi dia kemudian status keran solenoid di LCD dan dibukanya keran penghalang tangan atau kaki dan tertutupnya keran solenoid saat halang di bawah keran. Sensor pH dan sensor kekeruhan dikatakan sukses dengan terbacanya nilai pH dan nilai kekeruhan di serial monitor dan LCD. Pengujian pompa dilakukan dengan berhasilnya pompa memompa air ke tangki air. Pengujian Arduino disebut sukses jika sistem berjalan sesuai perancangan awal. Pembahasan sistem yang dibuat menggunakan sensor peer untuk tidaknya tangan atau kaki manusia di bawah keran. Sensor infrared yang terdiri dari LED infrared berfungsi sebagai pemancar inframerah dan fototoran. Sistor berfungsi sebagai penerima sinar inframerah atau mendeteksi adanya objek. Dalam hal ini tangan maupun kaki orang yang berwudu. Gripper relay digunakan untuk menjembatani pengaktifan solenoid palpe. Solenoid palpe digunakan sebagai buka tutup keluarnya air. Kerja dari alat ini yaitu awalnya ketika ada aktivitas di dekat atau searah dengan sensor peer, maka sensor peer akan data ke Arduino Uno.
Setelah itu data yang diolah oleh Arduino Uno, maka Arduino akan mengirimkan nada perintah ke LCD 16x2 dan modul relay. Perintah yang diberikan ke LCD 16x2 adalah yang mengeluarkan output keran dibuka, dan perintah yang dikasih ke modul relay adalah untuk menggerakkan motor servo sebesar 180 derajat. Hasilnya tabel pertama pengujian per balok. Ada 8 komponen yang diuji. Yang pertama power supply, relay, LCD, solenoid, sensor pH, sensor ketaruhan, pompa, dan Arduino. Kemudian pada tabel kedua pengujian jarak infrared. Pengujian keseluruhan dilakukan untuk menguji kinerja sistem sesuai dengan tujuan awal pembuatan sistem, yaitu penghematan air keran. Melalui sistem keran otomatis, pengujian pertama dilakukan adalah pengujian jarak jangkauan infrared. Dimulai dari jarak 2 cm sampai 34 cm. Pada jarak 32 cm dan 34 cm ternyata tidak terhubung. Dan A, B, C, dan D. A, B, C, D, dan E. Debit air yang A yaitu adalah 1,363, yang B 1,425, yang C 943, yang D 1245, yang E 1,165. Dan waktunya yang A adalah 28,55, untuk yang B 3 2, untuk yang C 45,15, dan yang untuk D 36,86, dan untuk yang E 29,54. Dan untuk volume airnya yaitu adalah yang A 648,560833, dan untuk yang B 768,075, dan yang C untuk 7096075, dan untuk D 764,845, dan untuk yang E 573,5683333. Dan untuk tabel yang keempat, perbandingan volume air yang digunakan untuk wudhu. Di sini penggunanya ada 5, yaitu pengguna A, B, C, D, dan E. Volume manualnya yaitu yang A 648,561, untuk volume air otomatisnya menggunakan 580 ml, dan selisihnya adalah 68,561. Penghematannya itu 10,57%. Untuk pengguna B, volume manualnya adalah 768,075, volume air otomatisnya adalah 680 mili, selisihnya 88,075, penghematannya yaitu 11,47%. Untuk pengguna C, 7,9,608, volume air otomatisnya itu 650, selisihnya adalah 59,608, dan penghematannya yaitu 8,40%. Untuk di pengguna D 764,845 volume manualnya, volume air otomatisnya itu 6880 juga, selisihnya itu 84,845, penghematannya 11,069. Dan untuk E 573568 untuk volume manualnya, volume air otomatisnya yaitu 500 ml, selisihnya 73,568, penghematannya adalah 12,83%. Jika di rata-ratakan semua pengguna, rata-rata penghematannya itu adalah 10,87%. Saya akan membacakan kesimpulan dari kegiatan di atas. Nah, yang pertama itu sudah berhasil dibuat prototipe keran air otomatis menggunakan sensor infrared dan solenoid untuk
muka dan menutup keran, dan menggunakan Arduino sebagai microcontroller. Yang kedua, jangkauan maksimal tangan dan kaki supaya terdeteksi sensor infrared adalah 30 cm. Simbolan yang ketiga, penggunaan air menggunakan keran otomatis menghasilkan pengurangan sebesar 10,87% dibandingkan berwudu menggunakan keran manual. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok kami. Terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, damai sejahtera bagi kita.